Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabut Tauhid. Dan episode ketiga ini kita masih membahas tentang biografi Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada episode sebelumnya kita sudah berkenalan nama beliau Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau lahir di negeri bernama Al-Uyainah dan sekarang menjadi salah satu wilayah atau daerah di kerajaan Saudi Arabia. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Jadi kira-kira sudah berapa ratus tahun? 330 tahun yang lalu kira-kira begitu ya. Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga yang begitu dimuliakan di masyarakat karena status orang tuanya dan kakek neneknya dalam jajaran para ulama, ahli fatwa, ahli fikih. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam sejarah hidupnya saat beliau masih kecil, beliau hafizal Quran al-Karim dunal ashirah. Sebelum mencapai umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. وأخذ عن كثير من العلماء في بلده وفي رحلاته المتعددة إلى الحجاز والبصرة والأحساء. Beliau sebagaimana kebiasaan para ulama, beliau juga melakukan rihlah ilmiah, perjalanan keluar dari daerahnya untuk menuntut ilmu di negeri lain. Datang ke Hijaz, Makkah, Madinah, datang ke Basrah, datang ke Ahsa, dan negeri yang lain. Beliau juga menguasai beberapa cabang disiplin ilmu syariah. Di antaranya adalah tafsir, hadis, aqidah, fikih, dan nasihat-nasihat. Dan beliau memiliki banyak karya ilmiah dalam hal ini. Dan terlebih lagi dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahkan sampai pada tingkat al-jihad fi sabilillah. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab yang akan kita pelajari dan kita dalami ini. Namanya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita insya Allah akan memasuki pembahasan Kitabut Tauhid ini dari sisi metode beliau dulu. Beliau di dalam kitab ini memiliki metode yang khusus. Kalau kita perhatikan berbagai macam kitab, itu isinya perkataan muallif, ulasan, elaborasi, penjelasan-penjelasan yang panjang lebar dari penulisnya itu sendiri. Kadang-kadang diberikan footnote atau diberikan dalil, diberikan bukti-bukti ilmiah dan sebagainya. Adapun Kitabut Tauhid ini, beliau tulis secara unik. Pertama, beliau akan tuliskan judul. Setelah itu, beliau sebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang terkait dengan judul tersebut. Berikutnya, beliau akan sampaikan beberapa hadis di antara sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula
asar sahabah, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Nah, di akhir beliau memberikan khulasah, memberikan ringkasan yang menunjukkan faidah mutiara, faidah dari apa yang sudah dibahas berupa ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya ringkasan itu terkait dengan judul yang beliau berikan. Maka dari itu, Kitabut Tauhid ini seandainya dicari atau diklaim sebagai mazhab beliau atau ajaran Wahabi, sesungguhnya ini tidak tepat. Karena hampir tidak ada perkataan beliau di sini. Yang ada adalah sebuah judul, kemudian dalil, berikutnya dalil, berikutnya syawahid, dalil-dalil pendukung dari pernyataan para ulama di kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Demikianlah data-data. Jadi ini data, isinya data. Data dari Al-Quran, dari sunnah, fakta-fakta yang ada. Jadi bukan sebuah ulasan panjang lebar, kemudian ini opini beliau, tidak. Maka kalau dikatakan ini ajaran Wahabi, ajaran Salafi Wahabi, kitab ini tidak seperti kitab yang Anda baca umumnya. Kalau kita baca kitab yang lain, ambillah kitab karangan siapa misalnya, maka Anda bisa dapati kitab-kitab tersebut secara umum adalah ulasan dan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat yang sesuai dengan penulisnya. Dan semua itu tentu kembali kepada penulisnya masing-masing, bagaimana dia menghadirkan pembahasan kitab-kitab tersebut. Inilah metode yang dihadirkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam menyajikan kitab ini. Semoga dengan mengaji kitab ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayatut taufiq ke dalam qalbu kita, dan kemudian Allah ilhamkan ke dalam qalbu kita untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlasul ibadah lillah itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan utama kenapa kita diciptakan. Pada episode berikutnya insya Allah kita sudah mulai membahas bab yang pertama, yaitu Kitabut Tauhid. Jadi nama kitabnya Kitabut Tauhid, dan bab pertamanya disebut oleh beliau Kitabut Tauhid. Demikian, kita bertemu kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.